film Pabrik Gula sukses memberi parade teror di wahana yang luas. Dieksekusi dengan mahal, ditulis dengan teliti meski beberapa motivasi karakter masih kurang. Unsur kaget-kagetan dan lucu-lucuan disulam dengan baik. Prediksi saya, salam sinema sahabat sinemalogi. Pabrik Gula Uncut adalah film horor yang disutradarai Awi Suryadi. Film ini dibintangi Arbani Yasis, Ersya Aurelia, Erika Karlina, Buki Bemansur, Wafi Zihan, Arif Alfiansyah, Benediktus Siregar, Sadana Agung, Yono Bakri, Foni Anggraini, Budi Ros, Dewi Pakis, Azela Putri, dan lain-lain. Film yang diadaptasi dari Treat X Viral Supplement ini bercerita tentang para pekerja musiman pabrik gula. Setiap tahun pabrik gula mempekerjakan orang-orang dari desa sekitar untuk mempercepat proses penggilingan tebu di musim panen. Awalnya semua berjalan wajar tanpa keanehan, sampai suatu malam Endah terbangun dan keluar dari mes atau loji tempatnya menginap demi membuntuti sosok misterius. Sejak kejadian itu, para buruh mulai mengalami teror yang terus meningkat. Mulai dari kecelakaan kerja yang menimpa buruh, bahkan sampai ada yang tewas mengenaskan di sumur belakang pabrik. Sampai kemudian terungkap bahwa pabrik tersebut berdampingan dengan kerajaan Demit. Sesuatu telah membuat para Demit marah sehingga sekarang mereka menuntut nyawa para buruh. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film ini ada dua varian, yaitu versi jam kuning sensoran dengan durasi 132 menit dan versi jam merah uncut dengan durasi 133 menit. Meski berbeda semenit, saya sudah yakin adegan yang dipotong-potong tentu saja ada kaitannya dengan gambar di poster varian awal yang menuai kontroversi. Secara umum, cerita Pabrik Gula memiliki denyut yang sama dengan cerita KKN di Desa Penari. Coba ganti mahasiswa KKN dengan buruh musiman, Desa Penari diganti Pabrik Gula, Badarawuhi diganti Dalbo dan Maharatu, serta elemen-elemen pendukung lainnya. Tumbal, melanggar pantangan dengan adegan dewasa juga sama. Bedanya di Pabrik Gula unsur komedinya lebih banyak. Apakah cerita awalnya memang sekomedi itu? Sepertinya tidak mungkin juga dari Treat X-nya Simple Man sudah ada selipan komedi. Nampaknya polesan Lele Laila yang punya andil untuk memberi warna komedi. Bagusnya, komedi di film ini menjadi bagian narasi cerita, bukan tempelan semata. Sehingga meski dalam ceritanya terkesan ngelawak, tapi di setiap lawakan mengandung muatan-muatan dialog yang memang dibutuhkan untuk turut membangun keutuhan kisah. Meski dalam penceritaan formulanya nggak ada yang baru, Awi Suryadi masih terus mencoba untuk menggunakan teknis-teknis pengambilan gambar yang variatif. Beberapa trik kamera dan kualitas editing yang lebih membuat beberapa adegan di film ini menjadi naik level dari film-film Awi sebelumnya. Setting lokasi film ini benar-benar otentik, mes-mes sekitar pabrik, mesin-mesin raksasa yang sunyi sampai area gudang yang gelap menjadikan kompleks Pabrik Gula sebagai wahana seseraman yang ideal. Awi Suryadi mampu memanfaatkan itu. Parade teror dan ketegangan bisa dijaga tensinya di sepanjang durasi. Jadi penonton serasa disuguhi parade teror di sebuah wahana yang luas. Dan menurut saya itu berhasil. Bumbu komedi juga bekerja sangat baik, mampu membuat penonton sebioskop ngakak serempak. Benediktus Siregar memang cocok dengan peran model ini seperti sebelumnya di film horor komedi Sekawan Limo. Yang lemah di film ini adalah penampakan-penampakan yang sekedar penampakan, nggak lebih. Hantu-hantu berasap korban kebakaran memang serem, tapi ketika berulang dan tidak membuat cerita maju, jadinya ya repetitif. Meski makhluk kreasi dan jump scare beberapa ada yang berhasil. Film Pabrik Gula sebenarnya tidak terlalu baru untuk sebuah cerita horor yang mengusung tema pertumbalan di kawasan pabrik. Tahun lalu ada film Hutang Nyawa yang vibes-nya mirip. Hanya saja Pabrik Gula lebih banyak menjual penampakan-penampakan makhluk astral, baik yang memakai efek praktikal ataupun yang dibantu dengan CGI. Jenisnya pun variatif, ada Maharatu, Dalboh, Noni Belanda, dan lain-lain.
Sayang kesemuanya nggak terlalu banyak backstory. Kekhawatiran saya film ini bakal punya versi extended cut-nya. Aduh, alemong ini. Bagi saya nilai tertinggi film ini terletak pada penampilan Dewi Pakis secara keseluruhan. Awi Suryadi berhasil memaksimalkan seorang talent menjadi sesuatu yang lebih dan meaningful. Termasuk kehadiran sosok Naning yang sanggup memberi warna merah untuk film ini dengan sangat baik. Sepertinya tak ada pemain lain yang lebih pas memerankan sosok Naning kalau bukan Erika Karlina. Setelah di awal tahun, dia juga sudah memanas di film Pengantin Setan. Setelah ini apa lagi ya? Wafi Zihan juga tampil menonjol di sini. Setelah sebelumnya berhasil menggendong film Anak Kunti, dia menjadi salah satu aktor muda potensial saat ini. Kita tinggal tunggu saja gebrakan-gebrakan dia berikutnya. Dengan mengambil latar lokasi Jawa Timur tahun 2003, film ini tidak terlalu kesulitan dalam penyesuaian wardrobe dan props lainnya. Karena memang sebagian besar lokasi syuting di sekitaran pabrik. Bahkan loji atau mes tempat tinggal buruh musiman itu juga cukup aman untuk sebuah penanda perbedaan settingan waktu. Hanya saja, lagi-lagi terkadang penggunaan bahasa Jawa Timuran yang masih sedikit ngaco karena di-mix dengan bahasa Indonesia. Contoh saja, orang Jawa Timur lebih familiar menggunakan kata nyolong ketimbang kata nyuri. Yang bikin saya heran, Arif Alfiansyah ini kan arek Surabaya ya kalau nggak salah ya. Di film ini malah terlihat aneh saya dibuatnya. Kenapa sih penggunaan dialek dan bahasa Jawa Timuran ini selalu jarang dimaksimalkan? Selalu tanggung, setengah-setengah. Sepertinya alasan strategi marketing itu bukan jawaban. Memang sih beberapa dialog sangat pas di kuping dan enak dengernya kalau menggunakan bahasa Jawa Timurannya bener seperti karakter Frankie. Tapi kalau sudah dicampur sama bahasa Indonesia jadinya kayak apa ya? Kayak kehilangan jati diri. Dan pada akhirnya film Pabrik Gula sukses memberi parade teror di wahana yang luas. Dieksekusi dengan mahal, ditulis dengan teliti meski beberapa motivasi karakter masih kurang. Unsur kaget-kagetan dan lucu-lucuan disulam dengan baik. Prediksi saya, untuk sepanjang tahun 2025, nama Simple Man, Zero Point, dan konco-konconya masih bakal berseliweran menghiasi ranah perhororan tanah air. Apa boleh buat, adaptasi treat viral masih jadi godaan berpotensi cuan yang cukup gampang untuk saat ini. Demikian video reaksi dari film Pabrik Gula versi uncut yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.